Hai anak-anak, kembali lagi bertemu Bu Vivi. Apa kabar anak-anak? Bu Vivi berharap anak-anak selalu baik, sehat, dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tematik tema 2A, subtema 3 pembelajaran 3 dan 6 muatan pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Apa yang akan kita pelajari? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam bentuk soal cerita. Oke, kita lanjut. Nah, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan, permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Pertama, setelah anak-anak membaca soal cerita dan anak menyimak, membacanya dengan baik, memahaminya dengan baik, lalu anak-anak menentukan penyelesaiannya. Apakah itu penyelesaian penjumlahan atau pengurangan? Setelah itu, baru anak-anak menuliskan kalimat matematika sesuai soal, lalu menyelesaikan soal cerita tersebut. Nah, mari kita perhatikan sama-sama soal cerita berikut. Bapak kepala sekolah sedang mendata jumlah siswa di SD Kusuma Bangsa. Diperoleh data sebagai berikut. Siswa perempuan ada 138 orang, siswa laki-laki ada 271 orang. Berapa jumlah siswa di SD Kusuma Bangsa? Nah, ditanya berapa jumlah seluruh. Nah, dari kata kunci jumlah seluruh, kita sudah bisa menentukan penyelesaian dari soal cerita ini. Apakah penjumlahan atau pengurangan? Nih, jumlah seluruh. Nah, jumlah seluruh anak-anak ya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini penyelesaian. Banyaknya jumlah seluruh dapat diketahui dengan penjumlahan atau dapat dikerjakan dengan penjumlahan. Ya, jadi seluruh dapat dikerjakan dengan penjumlahan. Caranya langkah pertama, kita susun ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Ini 138 ditambah 271 ditambah disusun ke bawah. Langkah pertama, kita menjumlahkan satuannya. 8 tambah 1, 9. Karena ini satuan, tidak ada yang disimpan. 3 tambah 7, 10. 10. Yang ditulis apa? Yang ditulis adalah 0. Disimpan 1. Simpannya di ratusan. Oke, disimpannya di ratusan. Nah, langkah terakhir berarti ratusannya dijumlahkan semua. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sudah kita ketemukan jumlah seluruh siswanya 409. Jadi jumlah seluruh siswa di SD Kusuma Bangsa adalah 409. Nah, anak-anak, untuk menuliskan jadi anak-anak kutip dari pertanyaan. Tadi pertanyaannya jumlah seluruh siswa di SD Kusuma Bangsa. Berarti jadi dikutip dari pertanyaan. Gampang ya anak-anak? Kalau dari awal anak-anak sudah memahami penjumlahannya, bersusun ke bawah dan memahami soal, anak-anak akan gampang menyelesaikan soal cerita. Yuk kita lanjut. Oke, Bu Fi punya soal lagi ya. Ini soal kedua. Pak Rikwan memiliki 2 rak buku. 2 rak buku ya. Rak buku pertama berisi 224 buku.
Rak buku kedua berisi 93 buku. Berapa jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan? Nah, jumlah. Nih anak-anak, kata kuncinya jumlah ya. Nih, ada 2 rak buku. Anak-anak nggak usah terkecoh dengan 2 rak buku. Nah, masing-masing rak bukunya ada 224 dan 93. Nah, jumlah berarti dijumlahkan semuanya. 2 ini tidak perlu diikut jumlah karena ini keterangannya 2 rak buku sudah ada di sini ya. Oke. Nah, jawab. Langkah pertama anak-anak tulis adalah jawab. Setelah itu kalimat matematikanya. Kalimat matematika. Tadi kita sudah menentukan penyelesaian dari soal cerita ini adalah penjumlahan atau ditambah. Oke, lihat. Ini ditulis disusun ke bawah. Sesuai nilai tempatnya. Sudah kita susun, dijumlahkan. Satuan dengan satuan dijumlah. 4 tambah 3, 7 karena ini nilai satuan, tidak ada yang disimpan. Oke. Langkah kedua, kita menjumlahkan puluhannya. 2 ditambah 9, 11. Betul anak-anak, 11. Nah, dapat 11. Nah, yang ditulis berapa? Yang ditulis adalah 1. Nah, disimpannya ke ratusannya 1. Nah, terakhir, langkah terakhir, 1 ditambah 2. 1 tambah 2, 3. Nah, kita sudah ketemu jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan 317. Jadi kalau kita menyelesaikan soal cerita, jangan lupa jadi ya anak-anak. Jadi dikutip dari pertanyaan. Nih, yang dicetak miring nih. Nah, ini adalah jadinya, jadi dikutip ya. Jadi jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan adalah 317 buku. Nah, gampang ya anak-anak. Bu Wiwi yakin anak-anak pasti bisa menyelesaikan soal cerita. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pengurangan. Pengurangan. Langkah pertama tidak beda jauh dari yang pertama, penjumlahan. Anak-anak memahami soal terlebih dahulu. Setelah itu menentukan apakah itu penyelesaiannya di penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, sekarang setelah itu baru mengerjakan soal tersebut. Sekarang coba lihat contoh soal berikut ini. Tinggi badan Ino 142 cm dan tinggi badan Yoga 131 cm. Berapa selisih tinggi badan mereka? Nah, anak-anak, tadi itu jumlah seluruh ya. Tapi di soal tentang pengurangan ini selisih. Nah, anak-anak, ada perbedaannya. Selisih itu dapat kita kerjakan dengan pengurangan. Selisih kedua tinggi badan 2 orang ini, Ino dan Yoga. Ya, ayo kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini ya anak-anak, tinggi selisih badan dapat diketahui dengan pengurangan atau dikerjakan dengan pengurangan. Nah, seterusnya berarti disusun ke bawah, disusun sesuai nilai tempatnya. Nah, sudah ketemu ini tinggi badan Ino, tinggi badan Yoga. Setelah itu dikurang. Satuan, langkah pertama satuan dikurang satuan. 2 dikurang 1 ya 1. Ya 1. Karena ini 2, nilai bilangan di satuan yang pertama cukup untuk dikurang. Yang bilangan kedua ini berarti tidak perlu pinjam puluhan. Betul, tidak perlu pinjam puluhan. Nah, ini sudah dapat 1. Langkah kedua berarti mengurangi di nilai puluhan. Betul, 4 dikurang 3. 4 kurang 3 berapa? 1. Tulis 1. Oke.
ketiga, langkah selanjutnya kita mengurangi ratusan. Oke, ratusan ini 1 dikurang 1, 0, tidak perlu ditulis. Jadi sudah kita ketemukan tinggi badan mereka, tinggi badan Ino dan selisih tinggi badan Ino dan Yoga sudah ditemukan 11 cm. Nih 11 cm. Jadi anak-anak, untuk menuliskan jadi kutip dari pertanyaannya. Oke ya. Nih 11 cm. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Nah, Bu Vivi punya soal lagi. Ini Ino dan Yoga bekerja sama mengerjakan tugas. Ino membawa 346 kacang hijau, sedangkan Yoga membawa 228 kacang hijau. Berapa selisih kacang hijau yang dibawa Ino dan Yoga? Lihat, selisih ya anak-anak, kata kuncinya nih selisih. Nah, dari ketemu kata kunci ini selisih, nah anak-anak sudah pasti tahu apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Ya. Nah, langkah pertama jawab soal cerita, langkah-langkahnya seperti ini ya anak-anak mengerjakan. Jawab. Setelah itu karena sudah mengetahui, sudah menemukan itu penjumlahan dan pengurangan, anak-anak menuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematika. Nah, kedua bilangan ini dijumlah. Oke. Disusun ke bawah sesuai nilai tempatnya. 346 dikurang 228 dikurang, nih simbolnya dikurang. Oke, langkah pertama berarti dikurangi nilai satuannya. 6 dikurang 8. Nah, 6 kurang 8 ini, 6 ini lebih kecil dari 8, tidak bisa dikurangin. Jadi iya betul, jadi harus minjam dari puluhan. Jadi minjam 1 puluhan. 1 puluhan itu bernilai 10, betul, bernilai 10. Nah, berarti ditambahkan 10 tambah 6, 16 ya. Ini kenapa jadi 3 Bu Vivi? Karena ini 4 sudah dipinjamkan ke satuan ya. Jadi ini sisanya 3. 3 dikurang 2, 1. 3 kurang 2, 1. Nah, sudah. Berarti kita mengerjakan langkah selanjutnya. Dikurang ratusan. Ratusan kurang ratusan. 3 kurang 2, 1. Betul. Jadi kita sudah ketemu nih hasilnya anak-anak, 181. Nih, jadi selisih kacang hijau yang dibawa Ino dan Yoga adalah 181 kacang hijau. 181 kacang hijau loh anak-anak. Nah, kacang hijau. Kenapa kacang hijau? Karena di sini satuannya kacang hijau ya. Berarti kita juga harus mengikuti kacang hijau. Gampang ya anak-anak? Ya, gampang sekali anak-anak. Oke. Kalau anak-anak memahami konsepnya, memahami soal, Bu Vivi yakin anak-anak semua pasti bisa. Ya, ingat Bu Vivi selalu mengingatkan, pasti bisa. Kalau kita bilang pasti bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selalu sehat, selalu bahagia, selalu sehat. Terima kasih. Bye-bye.